Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desari. Saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan tugas PJMT yang bertemakan harmoni hak dan kewajiban warga negara. Nah, teman-teman, menurut kalian apa itu hak dan apa itu kewajiban? Menurut Yang Salmon, dia membagi hak dalam 4 pengertian. Yang pertama, hak kekuasaan, yaitu hak untuk mengambil keputusan tanpa melanggar hukum. Yang kedua, hak dalam arti sempit, yaitu hak berpasangan dengan kewajiban. Yang ketiga, hak kemerdekaan, yaitu hak kebebasan tanpa melanggar hukum. Yang keempat, hak kekebalan, yaitu hak dibebaskannya dari kekuasaan orang lain. Menurut Triarkara, kewajiban adalah keniscayaan manusia dari dalam yang akan selalu muncul pada suatu kondisi. Kewajiban adalah sesuatu yang melekat pada manusia. Apa hubungan antara hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat, di mana seseorang yang telah memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak. Hak dan kewajiban dilakukan secara seimbang. Ya, karena hak dan kewajiban sering dikatakan seimbang yang memiliki arti manusia tidak boleh secara terus-menerus menuntut haknya dan tidak boleh mengabaikan atau tidak menjalankan suatu kewajibannya. Bagaimana pandangan Anda mengenai hak dan kewajiban seseorang dalam memenuhi tugas dan perannya sebagai warga negara Indonesia? Adapun haknya yaitu 1. Hak untuk hidup, 2. Hak pengakuan hukum, 3. Hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi, 4. Hak pembentukan keluarga dan keturunan, 5. Hak untuk kebebasan, dan yang ke-6 hak atas perlindungan dan keamanan. Adapun kewajibannya yaitu menjalankan tugas keamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Menurut saya, hak itu adalah hak untuk hidup setelah dari lahir sampai kita meninggal. Dan kewajiban anggota Polri adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Menurut saya, hal itu adalah kuasa atau kita bisa menerima melakukan sesuatu hal yang semestinya kita terima. Hak-hak yang harus kita terima misalnya kewajiban membayar pajak, kewajiban kita untuk menaati peraturan lalu lintas, dan hak kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan beriringan dengan hak-hak yang telah kita terima. Misalnya kewajiban kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan nilai yang bagus, serta kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua juga dan yang lainnya. Saya juga di sini ingin menjelaskan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Kewajiban kita yang pertama adalah belajar dengan rajin dan lulus tepat waktu, dan serta membahagiakan kedua orang tua yang telah menanti kita untuk lulus dengan gelar sarjana yang akan kita raih selama hidup di kuliah 4 tahun. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya, hak dan kewajiban. Untuk hak dulu. Hak itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia itu sejak lahirnya. Juga merupakan bagaimana seseorang itu bisa melakukan apapun yang dia senangi, apapun yang dia mau untuk mendapatkan sebuah kehidupan, asalkan tidak melanggar dari peraturan yang ada. Dan juga untuk kewajiban itu adalah apa saja yang diwajibkan oleh negara kepada warga negaranya untuk dilakukan. Misalkan dia membayar pajak, itu merupakan kewajiban dari warga negaranya. Untuk mendapatkan haknya juga, warga negara itu harus menjalankan kewajibannya terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Nama
nama saya Febri Wandi, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 4. Nah, menurut saya hal itu adalah hal yang wajib karena warga negara secara resmi tergabung ke dalam sebuah komunitas yang berada dalam legitimasi sebuah negara. Nah, negara bisa memberikan hak tersebut dari berbentuk seperti peraturan-peraturan atau peraturan-peraturan tertulis yang notabene-nya melindungi langsung hak-hak para warga negara tersebut, baik dari secara keamanan fisik, sosial maupun mentalnya sendiri. Baik, mungkin perkenalkan nama saya Anissa Diana, dan menurut saya kewajiban menghormati orang lain, kewajiban menghormati hak asasi dan orang lain itu sangat penting. Yang mana yang kita ketahui sendiri, jika kita ada pepatah yang bilang hak itu kan kayak kewajiban kita sendiri tuh. Nah, kita menghargai orang lain. Jika kita menghargai orang lain, otomatis orang lain juga bakal menghormati kita. Maka dari itu kewajiban menghormati hak asasi dan orang lain itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari terutama. Bagi saya itu upaya pemerintah untuk mendapatkan pemasukan dalam proses pembangunan negara untuk kepentingan bersama. Nah, dengan pajak saya kira ya itu sah-sah aja ya. Pajak dalam bentuk nanti dari bangunan, dari kendaraan itu sah-sah aja karena untuk kepentingan bersama, bukan untuk golongan ataupun pemimpin, dan itu akan kembali lagi. Kalau masyarakat sadar bahwa pajak itu akan kembali lagi ke masyarakat itu sendiri. Cuman mungkin untuk peraturan, kemudian nominal disesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena ada beberapa hal yang ditemukan di masyarakat. Misalkan saya menemukan kalau pajak ini kurang begitu sistematis yang seharusnya ya. Misalkan gini, ada kasus pengusaha, dia memakai NPWP dengan dasar nik orang lain. Nah, itu bagi saya mungkin menjadi bahan evaluasi ya terkait proses dalam pelaksanaan wajib pajak. Intinya sih saya sangat mendukung adanya pajak ya untuk demi kemaslahatan bersama. Tapi mungkin kalau selain pajak ada juga sih yang pendukung lainnya, mungkin ada zakat. Zakat itu sama aja sebenarnya, cuman bisa akan lebih maksimal lagi ketika zakat ini bisa dimaksimalkan untuk kepentingan maslahat masyarakat bersama. Untuk mematuhi rambu lalu lintas itu kan ada peraturan yang mengatur kalau warga negara itu harus menggunakan helm, memiliki SIM dan segala macam. Yang paling pertama itu adalah untuk keselamatan si pengendara itu sendiri, karena kalau misalkan kita bayangkan di suatu saat seorang pengendara itu mengendarai motor dan tidak menggunakan helm dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan dia tentu saja kecelakaan. Nah, tentu akan berbahaya bagi pengendara motor tersebut yang tidak menggunakan helm. Akibatnya saat dia kecelakaan itu akan terjadi yang namanya misalkan dia terpelanting dan juga akan menyebabkan kerusakan atau misalkan sebuah kerusakan kepalanya misalkan. Dan juga misalkan orang tersebut belum memiliki SIM, dan juga itu juga disebutkan mengapa SIM itu harus diperuntukkan untuk orang yang sudah memiliki KTP atau sudah berusia 17 tahun. Itu karena kita bayangkan kalau misalkan anak di bawah usia 17 tahun dari pemikiran yang belum dewasa saat mengendarai motor, dia akan berjalan kebut-kebutan dan juga itu akan membahayakan juga, bukan hanya untuk anak kecil itu sendiri dan juga bagi orang lain, misalkan kepada orang tuanya terutama. Apabila anak tersebut misalnya kecelakaan hingga terjadi yang tidak diinginkan sampai anak itu misalkan meninggal dan juga atau berdampak cacat kepada anak tersebut, itu akan berdampak bagi anak itu sendiri dan juga kepada orang tuanya. Dan juga itu bisa membahayakan bagi pengendara yang lain, misalkan anak kecil belum mencapai usia 17 tahun tapi sudah mengendarai sepeda motor. Itu juga akan berdampak bagi pengendara motor lain, misalkan dia membelok tapi tidak menggunakan SIM karena belum tahu peraturannya, yang diakibatkan dia belum memiliki SIM. Jadi itulah mengapa kita harus
mematuhi segala peraturan tentang rambu lalu lintas dan juga saat kita ingin berkendara. Kesimpulannya, hak dan kewajiban itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjalani kehidupan yang layak serta sejahtera dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekian persembahan dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Budia Sari, Seli Desvianda, Muhammad Sadiq, Sahrul Lazi, dan yang terakhir Reza Hadiansa. Bila ada salah, saya mohon maaf.